Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Di pagi yang sejuk ini ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, teristimewa dalam istirahat malam yang boleh kami lalui dengan baik. Dan pagi ini dengan kesegaran yang baru, Kau berikan juga pengharapan yang baru, hari yang baru, udara yang baru. Untuk kami sambut anugerah-Mu yang luar biasa indah. Dan pada saat ini pun kami hendak menyambut sapaan-Mu melalui pemberitaan firman. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, yang melaluinya dengan pertolongan Roh Kudus, kami bukan saja sebagai pendengar tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu. Bersabralah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 20 dan saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, Mazmur 20 adalah Mazmur yang berupa doa agar Allah melindungi raja. Tentu saudara-saudara yang didoakan di sini adalah raja atau pemimpin yang jujur, yang berintegritas dan juga yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi tentu juga pemimpin yang mempunyai keterbatasan. Yang menarik saudara-saudara, sosok raja yang disebutkan di dalam Mazmur 20 ini adalah raja yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan yang bersandar kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-8 demikian. Saya akan baca lagi ayat 4 dan ayatnya yang ke-8. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Dan ayat 8 dikatakan, mereka orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, seorang raja yang digambarkan di sini adalah raja yang terus menjaga relasi dengan Allah di dalam relasi yang kudus. Raja yang selalu bersandar kepada Allah dan bukan kepada kekuatan pasukan perangnya. Raja yang selalu beribadah dengan setia memberikan persembahan
berkorban kepada Tuhan, dan juga raja yang selalu mengalami sebuah relasi yang indah dengan Allah. Maka saudara-saudara, melalui Mazmur ini kita diingatkan bahwa kemenangan pasti menjadi milik orang yang bersandar penuh kepada Allah. Saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, adalah sebuah gambaran, saudara, bahwa kereta dan kuda itu merupakan aset yang berupa benda yang seringkali di dalam kehidupan keseharian manusia dijadikan andalan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, walaupun aset itu pada dirinya berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, maka semua aset tersebut tidak dapat memberikan rasa aman ketika kesulitan melanda ataupun kesulitan sedang menimpa kita. Oleh karena itu, jika kita mengandalkan harta benda atau kekayaan yang kita miliki, saudara-saudara, atau kita menempatkan kepercayaan kita pada harta benda atau kekayaan bukan kepada Tuhan, maka saudara-saudara, pada akhirnya kita akan kecewa karena apa yang kita andalkan tidak akan bertahan. Raja yang digambarkan di dalam Mazmur 20 ini tidak mengandalkan kepada kereta dan kuda yang sering kali dipakai di dalam peperangan, tetapi mereka hanya mengandalkan Tuhan. Sama halnya saudara-saudara, ketika kita mengandalkan manusia, maka tentu kita juga pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Jadi apa yang kita andalkan, sekali lagi, apakah itu harta benda ataupun kekayaan, dan bahkan kita mengandalkan manusia, saudara-saudara, bukan mengandalkan Tuhan, pasti ujung-ujungnya kita akan merasa kecewa. Seperti dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6, dikatakan di sana, saudara, bahwa orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Artinya dia tidak diberkati. Dan dikatakan pula di dalam ayat 6 dari Yeremia 17 bahwa orang yang mengandalkan manusia itu tidak akan mengalami keadaan yang baik. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau misalnya kita baca, saudara-saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 7, maka digambarkan di sana bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Ya, dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara, betapa indahnya kalau di dalam hidup kita itu selalu mengandalkan Tuhan. Maka kalau tadi di dalam kehidupan raja dia mengalami kemenangan di dalam peperangan, tetapi bagi kita yang tentu menghadapi musuh bukan dalam bentuk orang, tetapi musuh dalam bentuk yang lain, misalnya dengan pergumulan ataupun pencobaan ataupun hal-hal yang ingin menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari hadapan Tuhan, maka saudara-saudara, ketika kita menghadapi semuanya itu dan terus mengandalkan Tuhan, maka di sana kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Bukan sebaliknya, yaitu kutuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah di dalam hidup ini kita selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu harga mati, saudara, nggak bisa ditawar. Karena kalau kita mengandalkan manusia ataupun mengandalkan aset yang kita miliki, ya seperti dikatakan dalam Mazmur, mengandalkan kereta dan kuda, maka saudara-saudara kita akan kecewa. Termasuk kalau di zaman modern ini barangkali kita mengandalkan harta benda itu dalam arti kekayaan. Bisa juga kedudukan, kehormatan, pangkat, dan juga jabatan. Kalau semuanya itu kita andalkan di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka pada akhirnya atau ujung-ujungnya kita akan kecewa. Karena semua yang kita andalkan itu tidak akan bertahan, dan sekali lagi akan membuat kita kecewa atau dikecewakan.
Maka saudara-saudara, dengan mengandalkan Tuhan, hidup kita akan tenang, kita akan mengalami rasa aman, dan juga dipenuhi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ketika kita diperhadapkan kepada berbagai pergumulan dan persoalan, maka saudara-saudara, tetaplah kita mengandalkan Tuhan, karena di dalamnya kita akan mendapatkan kemenangan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Sebagaimana yang digambarkan di dalam Mazmur 20, seorang raja yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mengalami relasi yang indah dengan Tuhan, yang terus di dalam ibadah kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kereta maupun kuda perang, dan pada akhirnya ia selalu dimenangkan karena Tuhan yang juga selalu ada di pihaknya. Maka demikian pula dengan kami ketika mengandalkan Tuhan, maka kami pun akan selalu mendapat berkat Tuhan. Kami tahu di dunia ini ada banyak godaan dan cobaan yang menyeret kami untuk kami jauh dari hadapan Tuhan, dan yang pada akhirnya kami juga jatuh untuk mengandalkan manusia ataupun mengandalkan apapun di luar Tuhan. Maka pada saat ini kami diingatkan untuk kami terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia atau harta benda, karena di dalam Tuhan kami akan mendapatkan kemenangan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Bagi kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi persoalan, biarlah Tuhan bukakan jalan, sehingga setiap persoalan apapun, apakah persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, maupun bisnis kami dapat melewatinya dengan baik. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan, dan oleh karena kami senantiasa juga mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk dunia, untuk perdamaian dunia, khususnya krisis peperangan antara Rusia dan Ukraina. Biarlah Tuhan Kau yang menolong sehingga kedua bangsa ini boleh memahami bahwa perang tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran dan kerusakan, juga penderitaan bagi kemanusiaan. Kiranya Tuhan melembutkan hati mereka sehingga rakyat di sana tidak dikorbankan atau menjadi korban akibat egoisme ataupun ambisi dari para pemimpin di sana. Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami di dalam segenap keadaannya. Tuhan selalu berkati para pemimpin kami. Tuhan tambahkan hikmat, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas kenegaraan sebagai pelayan, sebagai abdi negara, sehingga yang mereka utamakan adalah masyarakat Indonesia dan segala kesejahteraan, keadilan, dan kemakmurannya. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami serahkan sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, termasuk ketika kami ada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Terpujilah namamu Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.